Yang selanjutnya kita lihat namanya tren. Apa itu tren? Tren adalah kecenderungan atau lagi apa ya, rame-ramenya atau lagi dominannya. Ini tren. Di dalam pasar konvensional, pasar tradisional pun sama. Ya, mana sekarang yang musim? Oh ya, sekarang yang musim adalah baju anak dengan gambar Batman atau dengan gambar Upin dan Ipin. Ya, semua pedagang sana sini banyak menjual baju kaos anak dengan gambar Upin dan Ipin, misalkan seperti itu. Maka ada tren di sana. Ketika sudah ada tren, maka orang akan berlomba-lomba. Jadi mindset orang akan tertuju pada sana. Sama halnya ketika di warung makan itu rame, ada banyak warung makan, ada satu warung makan yang rame, maka di situ tren, oh trennya ke sana. Sehingga magnetnya dia menjadi magnet ya, banyak orang ke sana, banyak orang ke sana. Pasti ada sesuatu ketika ada tren itu, pasti ada sesuatu. Apakah makanannya enak atau mungkin murah meriah dan sebagainya. Nah, di dalam tren pasar itu sama. Bagaimana cara kita mengetahui tren? Dari visual. Untuk mengetahui tren itu dari mana? Dari visual. Dari kita pandang, dari kita lihat warnanya, mana yang dominan, mana yang paling menguasai. Itu namanya tren. Kalau dia naik, dia selalu begini. Tampak dia dominan warna hijau. Ini namanya visual. Yang kedua dari high dan low-nya, high low atau tinggi dan rendahnya. Ya, biasanya ketika ada tren ini sudut yang terbentuk ini 45 derajat. Tren hanya ada dua, naik dan turun, tidak ada tren datar. Sehingga kalau datar ini namanya sideways, tidak rekom untuk entry. Kita hanya akan entry ketika marketnya tren, apakah naik atau turun. Ini akan jauh lebih aman dan lebih potensial untuk kita profit. Diingat ada kecenderungan, ketika kita mau masuk ada kecenderungan di sana. Ini akan lebih punya probabilitas yang tinggi. Berikutnya, untuk mengetahui tren itu bisa dengan trend line atau garis tren. Jadi arahnya kemana kita tarik, ujung bodi yang bawah, ujung bodi bawah kita tarik. Nanti akan kelihatan arahnya. Trading yang paling aman, trading yang paling nyaman dan paling potensial adalah follow trend. Follow trend. Contoh tren itu seperti apa ya? Tren itu begini. Nah, ini adalah cenderung tren naik. Kita lihat dari high dan low-nya. Di sini low, high, semakin tinggi, maka ini namanya tren naik. Kalau kita tarik garis, kita bisa tarik garis yang ada kecenderungannya. Kita bisa tarik seperti ini. Kelihatan dari visualnya, kelihatan dari pandangan kita, arah kecenderungan itu kemana kelihatan. Dominan warna apa kelihatan, maka itu namanya tren. Kita bisa lihat dari visual, bisa lihat dari high dan low-nya, tertinggi dan terendahnya. Market yang ketinggian, yang menuju ke atas, kalau kita tarik garis bantu begini ya, dari bawah, misalkan saya contohkan begini, dari hijau, tarik ke ujungnya, yang dominan hijau, kemudian ada merah di sini, kemudian tarik lagi, naik lagi, kemudian di sana ada merah lagi, nah, turun lagi, kemudian ada naik lagi. Nah, perhatikan di sana ada high dan low-nya. Di sini ada low, di sini ada high-nya. Bahkan kalau kita lihat dari yang terdekat begini, kalau kita detailkan begini ya, ada hijau, ada merah, sedikit koreksi kemudian naik turun. Ya, kalau kita perhatikan di sini ada low, di sini ada high, ada low, ada high, di sini ada low juga. Harga terendah atau low-nya yang semakin meninggi, high-nya semakin meninggi, ini adalah tren naik. Oke, berikutnya kita lanjut dengan yang kedua. Yang kedua adalah level.
Level ini lebih identik dengan support resisten. Bagaimana cara mengetahui dari support resisten dari sudut yang terbentuk? Jadi ketika marketnya begini naik, jadi namanya support resisten itu ketika marketnya bergerak satu tren kemudian mulai ditolak membentuk satu sudut ya. Ini naik kemudian turun. Kemudian naik lagi. Kemudian turun lagi, naik lagi, turun lagi. Maka ketika ada sudut ini yang di atas maka resisten. Ketika dia turun membentuk sudut baru maka ini support. Dia naik lagi lewat yang pertama membentuk resisten baru. Ini support baru. Naik lagi ini resisten baru, nanti kalau naik lagi maka jadi support baru. Selalu begitu. Sama halnya dengan ketika dia turun. Ini adalah resisten, ini support. Ini resisten, ini support. Resisten, ini support. Resisten selalu di atas, support di bawah, yang membentuk sudut. Kemudian kita bisa lihat dari sumbu ya, selain dari sudut terbentuk kita lihat dari sumbunya. Contohnya begini ya, support resisten. Oke, saya coba untuk buat garisnya. Ini garis begini, kemudian naik, kemudian turun, kemudian naik. Maka yang di bawah pertama ini adalah support, yang di atas resisten. Ketika dia mulai bergerak naik melewati resisten maka dia akan lanjut lagi. Kemudian dia turun mulai membentuk support baru. Dia turun tidak melewati dari yang di sini, maka dia kembali naik lagi. Nah, yang di atas lagi tadi ada resisten yang baru. Resisten bisa kita ambil yang terdekat di bodinya, bisa kita ambil di atasnya. Bahkan di sumbu atas pun kita bisa jadikan sebagai resisten. Pertama yang terdekat dari runningnya adalah sumbunya, bodinya dulu ya. Bodinya ketika dilewati maka harus melewati juga bodinya, sehingga ini belum breakout. Breakout ketika dia sudah melewati body dan sumbu, maka breakoutnya di candle yang ini. Breakout berarti mengindikasikan market itu masih bergerak lanjut lagi. Bergerak lanjut lagi. Ini namanya support resisten. Kita geser lagi membentuk, ini yang di atas adalah resisten baru, kemudian membentuk lekukan lagi, ini dari support yang baru. Ketika dia naik dan turun maka ini jadi support, ini jadi resisten. Oke, saya hapus lagi yang lain. Perhatikan yang di atas support, resisten, yang di bawah support. Nanti kalau lewat di antara duanya dia akan lanjut. Naik di atas dia akan peluang lanjut naik lagi, breakout di atas. Kalau saya tarik garis yang di atas itu jadi resisten kemudian turun. Ini membentuk support yang baru. Maka supportnya sekarang di sini, resisten di atas. Nanti kalau lewat dari atas dia akan lanjut naik, kalau dia lewat di bawah dia akan turun lagi. Nah, ketika dia naik, ketika dia breakout, potensi untuk lanjut dia akan ada. Ya, tetapi nanti kita perhatikan sebelah kiri. Selalu kita perhatikan sebelah kiri. Ya, sebelah kiri apakah ada level atau tidak ya. Kalau ada level bisa menjadi acuan untuk kita nanti hati-hati di sana ya. Walaupun dia breakout, ketika sebelah kiri ada batasan, maka bisa menjadi benturan ya. Bisa tidak, atau bisa nanti kembali ditolak. Kalaupun ini breakout, di sini kita anggap breakout, kita bisa masuk posisi bisa masuk posisi buy. Di mana kita masuknya di sini? Lah itu kan warna merah. Sebelum merah ini naik dulu, kita masih dapat banyak. Ada sekitar 300 sekian. Dan ini untuk target profit lebih dari cukup nantinya. Sudah profit duluan, sebelum turun naik dulu. Oke, ini adalah support resisten atau level ya. Saya lebih cenderung ke level namanya. Kemudian yang ketiga ada retrace atau retracement atau koreksi. Koreksi identik dengan 50% atau 61,8%.
kalau kita menggunakan Fibonacci. Jadi ketika trennya naik, kita ukur dari sini ke sini, nanti ada 50%, ada 61,8. Ketika dia breakout di sini, maka ini cenderung turun. Ketika hanya berada di sini, maka ini berpeluang mantul kembali naik. Nah, kita coba terapkan di Fibonacci-nya. Kita coba hitung bagaimana cara kita menentukan. Oke, sekarang trennya mau bergerak naik seperti ini. Jadi tidak hanya kita gunakan satu hari, tapi ketika dia trennya panjang turun, misalkan begini, kemudian dia mulai naik, datar lagi, mulai naik lagi, tetap menjadi perhitungan adalah yang hijau merah ini. Merah ini menjadi dominan untuk tren sebelumnya turun. Ketika dia mulai naik, ketika mulai bergerak naik, maka ini tetap jadi dominan sebelumnya. Sehingga kita tarik Fibonacci dari atas ke bawah di sini. Nah, ketika kita tarik seperti ini, ada kalanya warnanya tidak jelas atau warnanya merah atau warna putih atau warna kuning sehingga tidak kelihatan angkanya. Caranya bagaimana? Di garis putus-putus itu klik 2 kali. Di putus-putus itu, garis warna putus-putus itu harus ada titik. Klik 2 kali dulu, nanti akan ada titik di tengah, di atas dan bawahnya, atau ada 3 titik di pusat tengah-tengah, di atas dan di bawah. Kemudian klik kanan di tengah-tengahnya atau klik kanan di garisnya, nanti ada Fibo Properties. Kita klik di situ. Nah, ada common, ada Fibo. Yang angka itu berada di Fibo level, yang garis, ya garis putus-putus itu berada di commonnya. Sehingga kalau common saya ubah menjadi warna biru bisa saja. Nanti garis putusnya jadi biru, levelnya saya ubah menjadi merah. Kemudian kalau kurang terang bisa dipertebal garisnya. Kemudian di OK, nanti akan berubah. Garis putus-putusnya akan berubah menjadi biru, kemudian levelnya, angkanya akan berubah menjadi merah. Sehingga buat yang kontras dengan backgroundnya. Ya, ini klik kanan, Fibonacci tadi, common kita bisa rubah menjadi warna yang kita inginkan, misalkan tadi warna merah atau warna coklat boleh. Kemudian levelnya atau angkanya kita bisa ubah menjadi warna terang, warna dominan atau warna yang highlight. Biru misalnya. Kita OK di sini akan berubah. Ini adalah untuk mengetahui retracement. Sehingga Fibonya berada di sini. Nah, Fibonya berada di 5061, sekian. Kita bisa ambil buy stop di atasnya, atau kita hanya ambil posisi buy ketika melewati 61. Ketika kurang dari itu kita tetap bisa manfaatkan untuk sell, untuk berbaliknya atau turunnya, atau limitnya boleh. Perhatikan, nah ini mulai naik. Ketika kita ambil posisi, koreksi sebentar, naik lagi, terus naik lagi, sampai di mana? Sampai mendekati levelnya ini. Coba kita lihat nanti. Nah, ini kan akhirnya mendekati levelnya.